Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Adik-adik, ini adalah video lanjutan di cara pembuatan deskripsi SKU penegak bantara. Di video kali ini kita akan membahas poin 11 sampai dengan 20. 11 sampai 20. Kakak ingatkan lagi bahwa tanggal dan paraf itu parafnya diparaf oleh pembina atau yang lainnya sesuai dengan arahan dari pembina masing-masing. Tanggalnya tentu akan diberikan tanggal sesuai dengan pengujian atau penilaian atau pada saat diparaf oleh pembinanya. Baik, kita langsung saja di poin nomor 11. Mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Jika kita membahas tentang AD-ART itu tentu banyak sekali karena itu ada satu buku ya tentang AD-ART, jadi tidak mungkin dalam deskripsinya adik-adik menuliskan seluruhnya. Oleh sebab itu, untuk pembuatan deskripsinya, adik-adik diharuskan menyimpulkan atau poin-poin penting dari isi dari AD dan ART-nya. Ya, jadi poin pentingnya itu bukan berarti diambil poin-poin mana yang paling penting karena seluruhnya merupakan poin penting. Tapi dalam artian kesimpulan, menyimpulkan apa sih garis besar dari poin-poin yang dibahas di AD-ART-nya. Nah, itu yang di adik-adik tuliskan di deskripsi poin 11. Misal, AD-ART Gerakan Pramuka adalah titik seperti itu. Jadi apa sih AD-ART Gerakan Pramuka atau mungkin isinya seperti ini, mengatur ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik menyampaikan apa yang adik-adik pahami tentang AD-ART Gerakan Pramuka. Kemudian di poin nomor 12 dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Tentu di sini deskripsinya adik-adik menjelaskan tentang sejarah pramuka Indonesia, baik secara singkat maupun secara detail, itu tergantung dari adik-adik. Adik-adik bisa mengambil secara singkatnya untuk mempermudah. Selain sejarah kepramukaan Indonesia, adik-adik juga harus menjelaskan sejarah kepramukaan dunia. Nah, jadi ada 2 poin di poin 12 ini. Silakan adik-adik jelaskan atau tuliskan di deskripsi poin nomor 12. Selanjutnya di poin nomor 13, di sana disebutkan dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Artinya, ini sebenarnya dilakukan dalam proses pengembaraan di kegiatan ambalan adik-adik. Namun bisa jadi pembinanya membuat beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penggunaan jam, penggunaan kompas, tanda jejak, atau tanda-tanda alam lainnya. Ini dalam kegiatan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya kesemuanya ini diajarkan atau dilaksanakan di pangkalan adik-adik dan adik-adik mengikutinya. Deskripsinya, adik-adik menjelaskan penggunaan jam dalam kepramukaan. Misalnya jam adik-adik itu berputarnya ke arah kanan, itu menandakan pergerakan siang dan malamnya itu akan mengarah ke sana. Kemudian penggunaan kompas, atau mungkin di penggunaan kompas adik-adik bisa menjelaskan
komponen-komponen kompas atau cara penggunaan kompas eh, dalam kepramukaan. Kemudian adik-adik juga bisa menuliskan tanda jejak yang adik-adik ketahui dalam kepramukaan. Kemudian jelaskan juga tanda-tanda alam lainnya. Tanda-tanda alam lainnya ini bukan hanya sekedar simbol-simbol ya. Adik-adik juga bisa melihat penggunaan uh, sama dengan penggunaan kompas seperti lumut ya. Tanaman lumut itu arahnya itu kan mengarah ke matahari. Nah itu juga bisa adik-adik dapat adik-adik jelaskan di dalam uh, poin ke-13 ini. Jadi adik-adik di poin 13 menjelaskan penggunaan jam, penggunaan kompas, ya. Jadi kalau di penggunaan jam tadi mungkin untuk mengetahui waktu atau mungkin adik-adik menggunakan jam adik-adik untuk hal-hal lain yang lainnya. Mungkin karena ada kelengkapan-kelengkapan yang digitalis yang bisa membantu adik-adik di dalam proses pengembaraan itu adik-adik bisa jelaskan. Kemudian jelaskan pula poin keduanya di poin 13 ini yang kedua adik-adik menjelaskan tentang penggunaan kompas. Yang ketiga adik-adik menjelaskan tentang tanda jejak. Dan yang terakhir adik-adik menjelaskan tentang tanda-tanda alam. Nah, tanda-tanda alam tadi sudah kakak contohkan seperti lumut. Bisa jadi adik-adik melihat tanda-tanda alam dari pergerakan matahari, ya, itu bisa adik-adik gunakan seperti itu. Itu deskripsinya ada 4 di poin ke-13. Lanjut ke poin 14. Di sana tertulis dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini deskripsinya adik-adik menjelaskan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila itu kan ada 5, pengamalannya apa saja. Seperti itu. Nah, itu adik-adik jelaskan. Yang ke-15, poin ke-15, dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Nah, pada deskripsinya adik-adik diminta untuk menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan juga organisasi PBB. Lanjut, di poin 16 dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Nah, di deskripsinya tentu adik-adik menjelaskan tentang kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Mungkin adik-adik jangan hanya membuat wirausaha adalah bla bla bla, tapi adik-adik juga bisa memberikan contoh atau jenis-jenis dari wirausaha sehingga memang ini menunjukkan pemahaman adik-adik tentang kewirausahaan. Poin ke-17 dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Di dalam deskripsi adik-adik bisa membuat atau menjelaskan tentang dapat memanfaatkan barang bekas menjadi titik-titik. Nah, atau mungkin adik-adik membuatnya lebih detail lagi, membuat bunga hiasan dari pipet bekas misalnya, atau dari styrofoam bekas, atau yang lainnya. Atau mungkin adik-adik membuat tas dari plastik minuman saset misalnya, itu boleh sekali. Silakan adik-adik jelaskan di sana. Selanjutnya di poin nomor 18 dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali, pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di deskripsinya adik-adik menjelaskan tentang penggunaan tali, pemahaman adik-adik tentang tali menali dalam kehidupan sehari-hari. Misal adik-adik menali tali jangkar untuk menali sesuatu di sekitar adik-adik. Nah, itu adik-adik jelaskan di deskripsinya. Lanjut, ada poin 19 itu selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang, gaya bebas dan menguasai satu cabang olahraga tim. Jadi di sini adik-adik di deskripsinya adik-adik menjelaskan bahwa saya melakukan olahraga
eh, renang. Kalau misalnya gayanya gaya kata, gaya punggung, gaya buku punggung, ada yang gaya bebas. Di sini dijelaskan gaya bebas ya. Jadi adik-adik buat deskripsinya mampu melakukan renang gaya bebas. Kemudian ditambahkan di bawahnya menguasai olahraga titik-titik yang berbau dengan tim, misalnya voli, sepak bola, futsal, bulu tangkis juga salah satunya karena dia ada yang bergu, ya, sepasang. Kemudian itu dijelaskan olahraganya apa, ya minimal ada satu. Jadi kalau misalnya adik-adik hobi voli dan sepak bola ya sampaikan saja. Menguasai permainan bola voli dan futsal misalnya atau bola kaki, silakan adik-adik tuliskan di sana. Selanjutnya di poin nomor 20 dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Di poin nomor 20 ini di deskripsinya adik-adik menjelaskan tentang perkembangan fisik laki-laki dan perkembangan fisik perempuan. Silakan adik-adik menjelaskan di deskripsinya tentang dua hal tersebut. Baik, demikian penjelasan dari pembuatan deskripsi poin nomor 11 sampai ke 20 untuk penegak bantara. Semoga mempermudah, dan jika ada yang ditanyakan silakan disampaikan di kolom chat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.